mengawasi ibu sepanjang masa. Di saat kita sakit, di saat kita terjatuh, bahkan di masa sulit sekalipun, ibu selalu ada untuk kita. Tak halnya seperti sosok tangguh kita kali ini. Nenek Ros berusia 65 tahun di daerah Wates, Tangerang Selatan. Dengan hanya berjualan keripik kriuk, ia rela merawat anaknya yang sedang sakit. Seperti apakah sosok Nenek Ros? Segera kita temui. Nenek Ros biasanya berjualan di daerah Wates, Tangerang Selatan, percis di belakang kita. Kita tunggu sampai Nenek Ros datang. Setelah itu kita akan mulai masuk ke challenge yang pertama. Tetap di Pantang Ngemis. Ya sahabat tangguh, Nenek Rosnya sudah datang. Tanpa menunggu lama lagi, kita akan masuk ke izin pertama, yaitu mengetes keikhlasan dari Nenek Ros. Seperti apa? Kita langsung lihat. Berapa atunya bang? Berapa atunya? Ya. Soalnya aja ya. Bentar, saya ya. Kasih ya. Kembaliannya. Gimana sih mas? Bu, Kok? Kenapa ibu bu? yang gimana bu? Ibu jalan ini lihat tak bu? Hati-hati Jangan bu. sampai jatuh bu, lihat tuh bu. Hati-hati bu ya. Bisa jalan tidak bu? Maaf mas, kaki saya lagi sakit mas. Ya ibu kalau lagi sakit jangan keluar bu. Maaf ini mas, boleh. saya nggak sengaja mas. Iya. Kaki saya lagi sakit. Ya, tenang aja bu. Saya mau beli obat mas. Ya pokoknya saya nggak mau tahu bu. Saya dah jangan keluar bu. Sudah pada jatuh Iya. bu. Ya gimana ibu? Apakah ibu ganti bu? Mas gimana? Saya nggak punya uang mas. Ya saya nggak Saya ada tahu, uang Bu. buat Saya dah beli jangan ini. keluar, nih. Bu, lihat nih pada jatuh semua nih. Gimana nih bu? Jualan bu. Emang berapa sih mas semuanya? 30.000 bu. 30.000 bu. Pada jatuh. Ibu bisa nggak bantu saya bu? Saya nggak punya uang bu. Saya punya uang segini-gininya bu. Saya juga punya cuma 10.000 buat beli obat. Saya punya segini-gininya bang, kurang bang duitnya. Gimana bang? Gimana boleh ya mas? 20.000. Saya dipinjemin sama ibu Ya, ini maafin dikasih. aja ya bang ya. Maafin aja 20.000 ya, saya nggak ada lagi tuh. Mas. Bang ibu ini, Iya, ibu kaki ini nggak saya tahu. sakit, Mas. Kakinya sakit bang, maafin aja bang ya. Ini bang, Mas udah maafin ya terima bang. aja mas. Udah tolong bang, maafin ya bang ya. Maafin bang. Kasihan ibu ini nggak punya uang dah. Iya saya nggak punya uang mas. Ya mas, saya nggak punya lagi bang. Saya nggak punya lagi itunya bang. Tadi boleh orang beli kriuk-kriuk itu. Maafin bang, ibu ini nggak tahu. Ibu dari mana? Saya dari rumah mau beli obat. Oh, Bu, saya boleh numpang boleh duduk, dulu silakan ya, bu, duduk bu, silakan bu, duduk bu. Beli Ibu, obat. ibu kerjaannya apa bu? Saya jual kriuk-kriuk ibu. Jadi ibu tiap hari jualan ini terus Iya, ya? kriuk-kriuk ini ya. Jualan keripik. Terus penghasilannya
Berapa, Bu? Ya, kadang saya bawa kadang-kadang 50, lakunya 20. Saya biaya anak saya lagi sakit. Sakit apa, Bu? Stroke. Oh, stroke karena apa? Benar, darah tinggi juga tadi ya. Ada punya darah tinggi. Mudah-mudahan awal tangannya semutan. Bawa ke rumah sakit, alhamdulillah sembuh. Terus ini kedua kalinya sakit lagi nih. Sakit apa? Stroke juga. Stroke lagi, stroke yang kedua ya, Bu ya? Iya, kedua kalinya ini stroke anak saya. Terus tapi di rumah, ada di rumah? Ada di rumah, saya ngerawat, yang ngurusin saya. Terus kalau mamanya ibu lagi jualan gini, yang jagain anaknya ibu siapa? Ini dia. Oh, ibu cuma berduaan aja sama anak ibu? Iya, sama cucu saya satu, cucu saya di sekolah dia. Suami ibu? Dia meninggal almarhum. Itu berduka cita ya, Bu, maaf ya. Iya. Anak ibu laki perempuan yang sakit? Laki. Oh, laki. Iya. Terus kan punya cucu, istrinya nggak ada? Istrinya yang sakit? Udah bercerai. Oh, bercerai karena dia sakit. Ya. Kalau ini bisa makan sendiri apa enggak? Cuman tiduran aja anaknya ibu itu? Nggak sendiri, makan sendiri bisa. Oh, makan sendiri ya, bisa. Cuma kalau bangun dia nggak bisa bangun. Jadi ibu kerja keras untuk ya apain anak. Ya, tadinya dari awal pertama tinggal suami. Jualan ginian aja, saya telaten ibu. Ibu tadi kan bantuin saya yang ininya jatuh. Terus uang ibu gimana, Bu? Makasih ya, Bu. Iya, Bu, sama saya. Saya jadi ngerepotin ibu. Gak apa-apa, Bu. Saya ingat saya rendo. Ibu aturan bisa buat biaya anaknya ibu. Gak apa-apa, nanti Allah yang ngasih rezeki mah, Bu. Iya, makasih ya, Bu ya. Iya. Misi ya, Bu. Hati, Bu. Iya. Ya, sahabat tangguh, begitu tadi sikap Nenek Rosi ketika tadi agent kita coba untuk mengambil simpatiknya sebenarnya. Ketika tadi agent kita menabrak salah satu agent kita yang lain, percis di depannya nenek dengan kepedulian yang sangat tinggi dia bantuin dan sampai memberikan sedikit rezekinya untuk mengganti gorengan yang jatuh. Cuman tadi dengan ikhlas Nenek Rosi kasih dan dengan kepedulian tinggi Nenek Rosi bantu agent kita tadi dan luar biasa. Satu yang jadi pesan kita di challenge kita kali ini adalah ketika kita menolong orang nanti akan digantikan lebih oleh Allah, begitu katanya. Berarti challenge kita yang pertama berhasil. Ini satu berapa, Bu? Itu 3.000. Sahabat tangguh, tes kita selanjutnya adalah menguji apakah Nenek Ros seorang yang pantang ngemis atau tidak. Seperti apa sikapnya ketika agent kita mulai beraksi? Kita lihat. Jualan gini sehari bisa berapa, Bu? Kadang-kadang dapat 3.000, saya belanjain aja. 40.000, sedikit-sedikit gitu. Iya. Iya. Kalau modalnya berapa, Bu? Modalnya? Ya nggak gede saya modalnya. Ya. Itu cukup untuk keluarga, Bu? Sedikit-sedikit aja gitu saya tabungin. Iya. Keuntungannya ini saya tabungin. Apa nggak enakan ini, Bu, seperti saya gini, Bu? Nggak apa-apa. Minta gini, Bu. Maksudnya ikut saya minta-minta gini gimana, Bu? Saya nggak mau, Pak. Saya mau jualan gini aja. Nggak mau ngemis saya. Kenapa, Bu, alasannya? Saya nggak mau ngemis, biarin aja.
ini aja saya sendiri, usaha sendiri saya, walaupun saya jualan kriuk-kriuk. Mungkin halal kan Pak? Emang ibu sakit Bu. Anak saya juga lagi sakit Bu sama Bu. Saya itu Bu kalau begini nih hasilnya gede Bu. Iya ya. Nah, tadi saya udah pulang. Iya. Pulang ini kan keluar tuh lumayan Bu. Sehari bisa 500.000 Bu. Oh gitu. Nah itu yang sehari-hari gini Bu. Dagangnya dari jam berapa Bu? Saya serapinya saya masak di rumah. Baru bosan anak saya sakit. Oh anaknya sakit. Sakit, stroke anak saya sakit. Ke dokternya berapa hari sekali? Udah lama ini nggak berobat Pak. Anak saya bisa nggak punya duit. Berobat anaknya berapa hari sekali Bu? Tadi mah kadang-kadang seminggu sekali. Dulu sekali terapi. Oh seminggu sekali terapi. Tadinya dulu ya, masih ya uang sedikit-sedikit ya, saya tabungan saya gitu. Berapa Sekarang Bu? udah Sekali berobat berapa Bu? kadang-kadang 100.000. Ya cukup nggak cukup ya gitu ya, cukup-cukupin aja deh Pak. Ibu kalau mau ngikut saya gini, kita minta itu gimana? Nggak biasa gitu kayaknya, jadi Gak biasa. nggak biasa saya ngemis gitu, saya Pak biarin dah saya belum buka usaha gini Kan aja. ibu memerlukan biaya. Nah, untuk ya, anak ya memang betul biaya. Tapi anak saya kan bilang ya udah biarin aja Mi, teratannya ini sedikit-sedikit. Ya. Alhamdulillah Pak, ya kalau kita sabar mah. Enggak Bu, maksudnya kalau untuk saya gini kan, saya ini baru aja keluar udah dapat banyak. Bu. Alhamdulillah cukup rezeki Bapak. Iya. Alhamdulillah. Makanya justru itu Bu, ibu penghasilan begini, saya ngajakin ibu begini gitu loh Bu. Enggak, saya nggak mau. Udah pendirian saya begini Pak, gitu. Iya. Jualan. Ya udah Bu ya. Iya Cari Pak. Yang lain dulu Bu. Iya Pak, makasih. Tidak rela bila ia harus ikut mengemis, begitu kata Nenek Ros. Jadi lebih baik dia bekerja, penghasilan sedikit, tapi hasil jerih payah sendiri, daripada dia harus meminta belas kasihan orang lain. Dan pesan dari suaminya adalah, lebih baik kamu tidak makan, daripada kamu harus meminta-minta sama orang lain. Jadi itu yang selalu Nenek Ros pegang di kehidupannya sampai detik ini. Berarti challenge kita tentang mata ngemis berhasil. Mana Mas? Mana? Mau ke Parung Bu? Karung. Iya. Karung naik mobil. Oh naik mobil ya? Iya. Sahabat Tangguh, kali ini kita akan tes kejujuran kepada Nenek Rosi. Gimana reaksinya? Kita akan segera lihat. Beli kriuk-kriuk nih. Kriuk-kriuk. Iya, saya jualan kriuk-kriuk. Berapaan? 3.000 satunya. Ada tempat duduk ya? Duduk, iya ada tempat. 3.000-an? Iya, Oh, beli 2 deh. 2. Buat anak-anak seneng nggak ya kriuk-kriuk ya? Ya, anak-anak memang senangnya gini-gini ya. Oh, buat anak tuh. Iya, nyemil-nyemil. Iya. Iya. Yang mana nih? Biasa. Hah? Pilihin aja Bu, Hah? yang enak aja. Yang enak aja ya? Iya. Ini kembalinya. Itu 2 ya? Iya. 4.000. Iya. Kali 6 ya? Iya. Iya, kali. Iya. Kali 6.000 ya? Iya. Iya, benar. Ini berapaan? Ini 3.000. 3.000. Oh, salah. Ini ada kembaliannya nih. Oh, maaf. Itu jadi 6.000. 6.000 ya? Oh, ini. Iya 3.000 ke 6.000. Ah, oh iya. Baliknya 4 Bang. Iya, Aduh lupa dulu sambil lagi. Ah, iya. Iya, aduh. Kalau saya lagi penting ini Bang. Oh, kenapa Bu? Pilek. Oh, Bapak kemana Bapak? Bapak almarhum. Ini dulu. Iya. Meninggal? Iya.
Meninggal kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit stroke. Oh ya udah. Iya. Ini 2 Ibu ya. Ini Iya. kembaliannya. Oh, ini iya. Iya. Ah. Anaknya sekolah semua? Sekolah. Kelas Udah pada berapa? berumah tangga. Semua udah rumah tangga? Iya. Tinggal udah sendirian Saya Ibu? main sakit, ini urus anak saya sakit stroke. Anak Ibu sakit juga? Iya, nomor Stroke? 3, iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Udah lama banget sakitnya. Berapa lama udah Bu sakitnya? Udah berapa lama ya? Udah 6 tahun ada. 6 tahun? Iya. Udah dibawa ke rumah sakit? Udah ada rumah sakit, udah berobat. Kemarin berobat. Sekarang udah lama nggak berobat ini. Kenapa Bu nggak berobat-berobat? Nggak punya duitnya. Yang stroke itu belum nikah, udah nikah? Yang stroke? Kalinya udah nikah. Yang cerai sama istrinya. Karena sakit. Karena sakit jadi Iya. cerai, istrinya Iya. bagus. Iya, nggak bisa ngasih nafkah istrinya. Iya, iya, iya. Sekolah siapa yang biayain Bu yang cucu itu Bu? Cucu saya. Ah. Ya, siapa yang biayain ya? Kadang-kadang sebagian saya ya bagaimana ya, udah lama nggak bayar-bayaran ini. Kesiannya sama dia. Sampai sekarang belum bayar? Belum bayaran tuh jadi mepet. Ya Allah, di sekolah negeri? Sekolah swasta teman? Swasta. Ya Allah Ibu. Saya baru ngurus anak saya sakit. Tolong berikan kesabaran Ibu ya. Iya. Udah anak saya sakit dan cucu juga. Udah salam buat keluarga Ibu ya. Iya Pak, amin Ah, ya. semoga Terima kasih. semua dilancarkan oleh Allah Iya Bu ya. amin, terima kasih Pak ya. Salat, minta sama Allah. Iya, Taat, mau insya gitu Allah. iya, amin ya rabbal alamin. Ah, ah. Iya. Saya- Hati-hati mau nyebrang. Iya, boleh. Boleh. Hati-hati. Iya. Awas ada itu. Ya, Nanjat. Nah. Aduh. Hati-hati. Ya sahabat tangguh, tadi uangnya dikembaliin. Semua benar tanpa kekurangan sepeser pun. Jadi Nenek Rosi memang orang yang jujur. Ia tidak mau memakan uang yang bukan haknya, begitu katanya. Berarti challenge kita tentang kejujuran berhasil. Jual apa Iya, Bu? Bu. Ini serius. 3.000 satu. Semua 3.000. Ya sahabat tangguh, kali ini kita akan mengulik sedikit kepedulian dari Nenek Ros. Gimana kira-kira sikapnya? Kita lihat. Enggak 2.000 Bu. 3.000 aja. 3.000. Iya. Duduk, Bu. Enggak boleh kurang ya Bu. Iya. Dari sana 2.000, saya jujur aja ya Bu ya. Dari sana 2.000, saya jual 3.000. Pokoknya jalan. Saya kira boleh 2.000 gitu Bu. Kalau 2.000 mah saya nggak dapat apa-apa, Bu. Halo? Kenapa? Anak saya sakit. Ya Allah. Terus gimana dong? Tolong dibantu ya Bu ya. Saya boleh pinjam uang nggak Bu? Iya, anak saya bekas tabrakan, jadi lumpuh. Kasihan sama mama saya. Ya Allah Bu, tega banget sih Bu. Anak ibu sakit, Bu. Anak saya juga lagi sakit, Bu, sama, Bu. Tunggu sembuh. Anak saya ditabrak, Bu. Yang nabrak kamu.
buat saya beli keripik. Iya. Ntar buat ibu nggak punya duit. Nggak apa-apa buat anak saya. Anak saya pengen keripik. Iya, pegang Saya aja. bingung banget. Iya, Anak pegang saya aja. mau keripik. Iya, pegang aja nanti saya Nggak bagi. usah Bu, jangan. Biarin saya bagi aja Jangan nih. Bu, nggak apa-apa Bu, jangan Bu. Ibu juga kena musibah. Biarin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan Ibu. Nggak ikhlas, pegang Ibu aja. jangan Ibu. Ya, pegang aja ya. Ya Allah. Pegang aja ya. Iya sahabat tangguh, ternyata Nenek Ros adalah nenek yang peduli dan berhak mendapatkan 1 juta rupiah dan hadiah-hadiah lainnya yang mungkin bisa meringankan beban Nenek Ros. Sekarang kita turun. Sama-sama Bu. Oh, yang penting sehat ibu ya. Gak apa-apa ya. Dan anak saya Bu. Ya, doain anaknya biar cepat sembuh sehat ya. Iya, kabar dua lagi. Ya, udah gak apa-apa. Ambil aja ya. Ibu ikhlas ya Bu. Ikhlas banget, saya ikhlas ya Reno. Ada mie rebus? Sabar ya. Subhanallah. Tidak sehat. Ini ibu. Anak-anaknya katanya habis ketabrak. Ya sabar. Ya, sabar. Sabar. Oh, sabar sayang Allah. Iya iya. Iya, sabar. Makasih banyak ya Bu. Ya, sabar ya. Hati-hati. Kenapa? Itu dia anaknya habis ketabrak. Kakinya katanya patah. Gak main nabrak kabur. Oh ya Allah kasih. Bertanggung jawab. Jadi itu apa, dia mau berobatnya nggak ada biayanya. Sama anak saya. Emang kenapa? Anak saya kan stroke, lama banget, udah 6 tahun. Berapa umurnya Pak sudah? Ada 30, hampir 35 anak. Cewek cowok? Cowok. Sekarang di rumah nih ya. Dia di rumah, saya ngurusin. Jadi kita Ini nggak mau jualan di repotin sini anak. apa ada yang beli? Tadi ada yang beli. Iya. Ada yang suka lewat nggak di sini? Iya, ada. Jatuh ya? Iya, jatuh tadi tuh tukang ituan. Tukang bakwan Oh tadi. iya, itu bekas jatuh. Iya. Cabenya ya Allah. Tadi. Gimana ceritanya? Kok bisa Udah ketabrak kayak itu. gitu? Ketabrak ibu-ibu kakinya sakit tadi. Terus? Pincang-pincang. Jadi dia meleng rupanya. Jadinya kena itu nampan kesenggol jadi jatuh. Oh, Minta diganti rugi. ya Allah. Terus gimana? Mintanya berapa? 30. Itu nggak punya duit. Saya tolongin tadi saya kasih, saya baru dapat 20.000 tadi saya kasih itu. Ibu kasih 20.000? Iya, Ya ibu tadi Allah. udah. Emang ada uangnya? Ada tadi dapat 20.000-nya. Habis dong. Biarin nggak apa-apa kan. Itu juga Allah yang akan ganti rezekinya. Dagang ya? Iya. Gak mau minta-minta kayak Gak mau. orang-orang? Tadi juga ada orang yang ngemis, saya diajak ngemis, saya kagak mau. Kenapa nggak mau? Apa ngemis saya walaupun saya nggak punya. Tetap saya jualan begini. Ini untungnya berapa? Ya ini mah untung nggak seberapa ya. Kadang-kadang bawa ada 50, yang laku kadang 20. Emang ibu punya cita-cita apa? Ngurus anak aja ini sakit. Ya Allah, pengen banget sembuh ya. Iya. anaknya, ya Allah. Saya pengen aja dia dulu sembuh ya. Sendirian aja nggak ada yang ngajak ngobrol? Ya, biar dia. Siapa lagi yang lewat? Tadi siapa yang ada bapak-bapak apa tuh tadi pakai tongkat Lewat sini? lewat sendiri. Tadi dia beli ini juga teriuk-teriuk. Oh, beli. Gimana dia cara bayarnya kalau dia? Orang di tangannya begini, tangannya begitu saya ambilin begini, dia belinya berapa tadi? 2 belinya. Dia belinya berapa? Dua berapa? 2 6.000. Dia kasih Saya kembaliin 4.000, kasih duitnya 10.000. Kenapa dikembaliin? Kan dia nggak tahu, nggak ngeliat. Kan nggak boleh bohong, harus jujur. 3.000 ini. Oh, jadi tinggal 14 bungkus. Iya. Jadi berapa tuh? 14 kali 3. 42.000 ya? Segini? Iya. Enggak. Banyak kemasak segini. Pak. Iya, 10 aja 30.000. Harganya 3.000. Iya. 10 aja 30.000.
jujur? Iya bener, ini 42.000. Takut lebih di saya, tapi saya kurang bisa. Bener. Kurang bisa apa? Kurang bisa ngitung. 42.000 diborong 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Loh, ini kita dari tim Pasangomi. Oh ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Teh ya Allah. Iya, ingat sakit anak saya. Rumahnya jauh nggak? Rumahnya nggak begitu jauh sih kayaknya. Oh, Iya, oke kita pulang aja ya. iya. Sana ya. Seberat apapun beban yang dipikulnya, sesulit apapun pengorbanan yang harus dilakukannya, sosok Nenek Ros tidak pernah mengeluh. Baginya, pengorbanan seorang ibu untuk sang anak adalah keharusan. Perjuangan, itu semua adalah bentuk kasih sayangnya untuk sang anak. Mungkin Nenek Ros tidak dapat memberikan materi yang berlimpah, tapi dengan ketulusannya, kesabarannya, dan kasih sayangnya lah yang dapat diberikan. Pantang ngemis. Akhirnya kita izinlah untuk pergi ke rumah nenek. Sampailah kita di sebuah rumah yang di satu kontrakan yang tidak terlalu besar dan jarak yang sangat jauh antara tempat jualan nenek untuk sampai ke rumah kontrakannya. Jaraknya jauh sekali, tapi itu yang selalu nenek tempuh setiap hari berjalan kaki untuk mengais rezeki. Ini rumahnya, Bu. Iya, rumah saya. Waalaikumsalam. Kenapa tempatnya kayak gini? Oh, iya, ini siapa? Anak saya. Ini siapa? Coba sembuhin Neng ya. Ini cucu saya nih Teh. Cucu iya. Namanya siapa, sayang? Elisa. Elisa kelas berapa sekarang? Kelas 9. Ibu ceritain sama Epi, sama Lisa tadi dapat apa? Ibu ceritain. Iya tadi udah dapat rezeki di sana dari teteh ini. Iya tadi. Alhamdulillah banget, terima kasih ya Teh ya. Dibantu sama ini. Iya, iya. Anak sih, tolong anak saya cepat sembuh, sehat ini, pengen banget sehat ini ya Allah. Penyakit ini lama banget itu, udah 6 tahun. 6 tahun ada. 6 tahun. Masuk begini. Boleh tahu awal mulanya kenapa bisa sampai stroke seperti ini? Semutan awalnya mulanya tangannya. Semutan, Iya. Kesemutan lalu lemas. Lemes. terus sempat dibawa ke dokter. Rawat. Gali sudah makan? Udah. Enak. Elis kalau ibu lagi kerja, Elis di rumah. Di rumah ngapain di rumah? Bantu. Kalau orang tuanya ada, ibu penghasilannya sehari berapa kalau hanya berjualan keripik kriuk itu, Bu? Iya, nggak gede sih. Kadang dapat 20, kadang 30. Biasanya buat dibeliin apa itu? Iya, saya buat kalau saya tabungin. Apalagi saya buat makan, Buat buat makan berobat bertiga ini? iya. Cukup? Ya cukup nggak cukup, ya cukupin aja.
sekolah kamu siapa yang biayain sayang? Umi, orang tua tidak bantu? Biaya dari saya karena kalau itu bayaran udah lama banget, belum bayar bayaran sekolah. Udah berapa bulan sayang? Dari pertama kan bayaran gue ya seininya. Apa kata sekolahan ditagih nggak? Berarti berapa total bayaran yang belum dibayar sampai hari ini? Sebulan bayarannya berapa? Sebulan 100.000. Ini sudah 3 tahun belum bayar. Terus biaya-biaya ujian. Orang tuanya kemana? Nggak pernah pulang. Pulang kok jarang-jarang pulang. Hari ini sudah beli beras belum? Belum. Tadi pagi makan apa sayang? Goreng nasi buat dia. Nggak makan. Kadang suka saya sangrai sama nasi pagi-pagi. Kadang ada minyak saya sangrai. Ya, cucu saya panggil nenek sangrai. Jadi kalau nggak ada apa-apa nasi digoreng-goreng. Iya, aja. iya. Pakai Garam iya gitu. kecap. Iya. Kita punya hadiah buat ibu, buat masnya, buat kamu sayang. Semoga ini bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banget. Terima kasih ya Allah telah membantu saya. Senangnya luar biasa ketika tim membawakan mie instan, susu, kopi, gula, telur, dan 1 karung beras. Luar biasa. Ibu sedih dan terharu sekali kalau hari ini tidak pernah bermimpi untuk bisa mendapatkan barang-barang seperti ini. Alhamdulillah nih hari ini rezeki. Iya, alhamdulillah. Iya, terima kasih banget ya. Iya. Bisa makan. Alhamdulillah bisa Bisa makan. goreng telur. Iya, amin. Terakhir berobat kapan, Mas? Tahun 2015. 2015 nggak berobat. 2015. Ini sudah 2018. Saya bingung teh kadang buat berobat dia, buat ngajak sekolah, buat dia makan. Kalau hari ini Bapak sama Ibu nonton, kamu mau ngomong apa sama Bapak sama Ibu? Ini kita punya hadiah buat kamu, Neng. Sedikit bisa, mudah-mudahan sedikit bisa membuat kamu tersenyum walaupun sebenarnya kamu Amin. sedih banget nggak pernah ketemu orang tua. Mudah-mudahan hadiah ini bisa bermanfaat buat kamu, ya. Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih. Sepatu. Dan betapa bahagianya ketika Elis menerima 1 buah sepatu, 1 buah tas. Sahabat Tangguh bisa lihat sepatunya sudah tidak layak pakai sebenarnya, tapi mau gimana lagi, itulah yang mereka punya. Terus itu baju-baju nggak ada lemarinya. Iya, nggak punya lemari, saya ada baju. Ada lemari. Mau punya lemari baru nggak? Mau banget. Mau. Mau banget punya lemari. Baju saya udah makin berantakan ya Allah. Mau punya lemari Iya, baru. bener. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kita wujudkan punya 1 lemari baru yang mungkin bisa bermanfaat. Luar biasa Ibu senengnya. Senang banget. Nggak mau usaha lain, Bu. Ya pengen usaha apa? Ya saya emang udah tua, mau berusaha apaan. Pengen sih mau usaha. Emang Ibu punya cita-cita apa? Ngurus anak aja ini sakit. Ya Allah, pengen banget sembuh ya. Iya, supaya aja dia dulu sembuh ya.
Iya, kasih ibu memang tiada batas. Kasih ibu, perjuangan ibu, kasih sayangnya apalagi. Tanpa mengenal lelah, panas, hujan, mau malam, mau siang. Itulah yang Ibu Ros lakukan untuk anaknya, untuk cucunya. Masnya, ini mumpung ibu masih ada nih di sini. Mau ngomong apa sama ibu? Bilang, Apa mau tulis? sabar. Mau tulis aja bisa? Mau nulis? Makasih Epi, urus-ngurusin Epi, milih ikhlas. Iya, cepat semuanya ya, sehat. Iya, dia nolongin Dinda ya Allah. Terima kasih ya Allah. Cepat sembuh, kamu sehat ya. Semangat selalu ya. Terus semangat selalu Nek. Allah sembuhkan ya Allah. Berobat, Bu. Berobat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hanya satu doa ibu setiap dalam sholatnya adalah ingin sekali anaknya sembuh. Ingin sekali punya sedikit rezeki supaya bisa mengantarkan anaknya berobat. Bisa bayar dokter, bisa beli obat, cuman itu. Bayarin uang sekolahnya, Neng. Terima kasih. Bayarin uang sekolahnya. Iya. Ya, semoga bisa meringankan. Amin, iya, amin ya. Semoga bisa meringankan semua Iya, beban-beban amin. ibu, masnya, adiknya. Mereka tidak bisa memilih, terlahir kekurangan. Iya. Dan hidup adalah tentang bersyukur. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan ikhlas, dengan Amin, sabar, amin. tanpa mengeluh, pantang ngemis. Iya. Saya Zialata, sampai jumpa. Amin. Itu rezeki. Iya, alhamdulillah, Mudah-mudahan iya. bermanfaat. Amin, iya. Doain kita Alhamdulillah semua banget. di sini. Iya. Bisa terus mencari sosok tangguh seperti Amin. itu. Ya, Iya. aku pamit. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Morosnya sangat baik menerima hadiah dari Pantang Ngemis yang diadakan di GTV. Nah, terima kasih Pantang Ngemis dan GTV. Menurut saya Porosmia itu layak mendapat hadiah dari Pantang Ngemis karena dia walaupun telah ditinggal oleh suami tercinta, dia tetap menjadi tulang punggung untuk anak dan keluarga. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV telah membantu warga Sawangan Barat.